Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Purwaningsi dengan NIM 195211285 dari kelas MBS 6F. Di sini saya akan mempresentasikan laporan business plan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Langsung saja masuk ke ringkasan eksekutif. Yang pertama, nama usaha kami yaitu berjalan pada minuman segar yang kami beri nama dengan Rainbow Mug, di mana Rainbow Mug ini berasal dari kata mug yang dalam bahasa Inggris berarti tiruan. Mug sendiri diambil dari kata mocktail yang berarti jenis minuman non-alkohol yang dibuat dengan campuran sirup, buah, soda, dan lain sebagainya. Jenis usaha kami yaitu usaha minuman yang masuk dalam bidang kuliner. Untuk lokasi usaha yaitu di Jalan Pandawa, Dusun 4, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Yang selanjutnya, pendahuluan. Di Indonesia ini terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, di mana pada musim kemarau di beberapa kota mengalami suhu panas yang tinggi sehingga penduduk cenderung akan membeli minuman yang dingin dan menyegarkan. Rainbow Mug ini hadir untuk variasi minuman yang mungkin mereka inginkan. Mocktail berasal dari kata mug yang berarti tiruan. Minuman ini dibuat dengan bahan dasar yang pembuatannya mudah didapatkan. Mocktail merupakan tiruan dari mojito. Usaha ini didirikan di sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar kampus dan bagi mahasiswa apabila usaha ini berkembang. Keunggulan dari usaha ini yaitu minuman ini tidak mengandung alkohol sehingga dapat dikonsumsi oleh anak-anak maupun dewasa. Yang selanjutnya, analisis strategi. Yang pertama, analisis eksternal. Ada analisis pelanggan. Target pelanggan kami yaitu semua kalangan, baik dari usia pelajar dan mahasiswa. Untuk sistem antar kami belum dapat melayani karena kami menyajikan minuman segar yang cepat saji sehingga dikhawatirkan jika jarak yang terlalu jauh minuman ini tidak akan segar seperti dibuat pertama kalinya. Untuk analisis kompetitor, kami memiliki beberapa strategi untuk bersaing dengan kompetitor. Yang pertama yaitu produk kita memiliki ciri khas yang berbeda dengan kompetitor lain. Yang kedua, membuat promosi yang menarik. Yang ketiga, yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang selanjutnya, analisis pasar. Ada segmentasi pasar secara geografis, yaitu kami berada di wilayah kampus UIN Raden Mas Said, sedangkan secara demografis yaitu untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, terutama pelajar dan mahasiswa. Untuk target pasar yaitu mereka yang lelah setelah kegiatan sehari-hari, sehingga dengan meminum mocktail ini mereka akan merasa lebih segar, apalagi bahan kita yaitu merupakan campuran dari buah-buahan. Yang selanjutnya, posisi pasar. Dengan adanya pesaing di dunia usaha menjadikan kita untuk terus berinovasi pada produk kita dengan menjaga kualitas produk serta harga yang tetap terjangkau. Yang selanjutnya, analisis lingkungan. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Dengan adanya bisnis ini berdampak pada perekonomian serta dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya, faktor sosial budaya. Dengan adanya bisnis ini dapat membantu masyarakat sekitar dalam membangun infrastruktur, yaitu dengan cara memberikan sumbangan ataupun ikut gotong royong. Sedangkan untuk faktor teknologinya, kami memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produk kami. Untuk faktor hukum, pelaku usaha dalam memasarkan produknya itu harus memiliki izin BPOM.
hal ini untuk menjaga keamanan produk. Namun pada produk Mukdal ini kami telah menggunakan bahan-bahan yang aman dan menggunakan sirup yang telah memiliki izin BPOM. Yang selanjutnya analisis internal. Yang pertama kekuatan modal. Modal dalam bisnis ini sangat terbatas sehingga di modal ini menjadi salah satu kendala kami. Yang kedua produksi. Produk Mukdal kami memiliki banyak varian rasa, sehingga kami berharap dapat lebih menarik pelanggan serta menggunakan buah-buahan yang segar. Untuk SDM, pelaku usaha atau karyawan, yaitu dari anggota kelompok kami sendiri. Yang selanjutnya, analisis SWOT. Pada kategori strength, produk kita unik karena menggunakan bahan campuran buah-buahan yang dapat menutrisi tubuh. Pada kategori weakness, brand kita ini masih baru sehingga belum banyak orang yang mengenal. Pada kategori opportunity, yaitu memanfaatkan media sosial dalam pemasaran sehingga informasi cepat tersebar. Dan pada kategori threat, yaitu pesaing yang pada bidang yang sama. Yang selanjutnya rencana pemasaran. Yang pertama harga. Kita membandrol dengan harga 8.500. Untuk tempatnya kami di sekitar UIN Raden Massaid Surakarta. Untuk promosi kita melakukan promosi menggunakan media sosial. Yang selanjutnya rencana organisasi dan manajemen. Untuk struktur organisasi, yang pertama ada Octavia itu sebagai owner. Untuk bagian produksi ada Dian. Untuk bagian pemasaran ada saya sendiri, Desi Purwaningsih. Untuk bagian keuangan ada Fahmi. Yang selanjutnya rencana produksi dan operasi. Yang pertama jenis produksi, yaitu produk yang kami buat yaitu minuman segar dengan campuran buah. Lokasinya yaitu berada di UIN Raden Massaid Surakarta. Untuk kegunaan produknya yaitu dapat memperbaiki mood, menyegarkan dan menghilangkan dahaga, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Untuk bahan baku yang kita gunakan yaitu air soda, jeruk nipis atau lemon, terus ada daun mint, es batu, biji selasih, dan sirup. Untuk proses pengerjaan yaitu dari hari Senin sampai Sabtu dari pukul 10 sampai selesai. Yang selanjutnya kapasitas produksi. Pada tahun 2022 ini kami menargetkan pada 1 bulan itu terjual 50 biji, sehingga dalam 1 tahun itu target kita 600 biji. Dan pada tahun 2023 yaitu 100 biji per bulan dan 1.200 biji per tahunnya. Pada 2004 150 biji per bulan dan 180 biji itu per tahun. Untuk 2025 200 biji per bulan dan 2.400 biji itu per tahun. Dan pada tahun 2026 itu 250 biji per bulan dan 3.000 biji per tahunnya. Yang selanjutnya rencana keuangan. Untuk biaya tetap kita membutuhkan standing pouch, sedotan, dan kantong plastik itu dengan total biaya 45.000. Untuk biaya variabelnya kita membutuhkan berbagai varian sirup, terus ada selasih, lemon, dan sprite dengan total 330.000. Untuk biaya operasional dengan total 100.000. Untuk biaya modal awal 475.000. Untuk total biaya per bulannya 305.000 rupiah. Yang selanjutnya biaya pokok penjualan. HPP-nya itu 3.500 rupiah. Harga jualnya itu dari HPP plus laba yang diinginkan yaitu sekitar kurang lebih 5.000. Itu harga jual yang diketahui 8.500. Yang selanjutnya analisis keuntungan. Untuk pendapatan yaitu 375.000.
Untuk presentasi labanya 78,9%. Yang selanjutnya analisis titik impas. BEP unitnya yaitu 9 dan BEP rupiahnya 76.400. Yang selanjutnya sumber dana. Sumber dana yang kita dapatkan yaitu dari iuran kelompok kita dengan masing-masing anggota itu sebesar Rp119.000. Yang selanjutnya business model canvas pada kategori customer segment. Yang pertama kalangan konsumen kita yaitu dari rata-rata itu dari kalangan muda. Yang kedua kalangan pelajar mahasiswa dan dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu orang-orang penggemar minuman segar. Untuk kategori value proposition, yang pertama bahan baku kita berkualitas. Yang kedua menyediakan minuman segar dengan berbagai rasa buah. Untuk kategori channel, yang pertama ada layanan GoFood dan COD, dan yang kedua e-commerce. Untuk kategori customer relationship, yang pertama ada promosi di sosial media, yang kedua ada program beli 2 gratis 1. Untuk kategori revenue stream, yang pertama pendapatan utama dari penjualan, yang kedua penjualan minuman segar, yang ketiga penjualan online. Yang untuk kategori key activity, yang pertama membeli bahan baku, yang kedua membeli buahnya, yang ketiga membeli standing pouch. Yang selanjutnya kategori key resource, yang pertama ada human resources development, yang kedua ada pegawai bagian pemasaran. Untuk key partner, yang pertama ada pemasok bahan baku, yang kedua ada pemilik toko buah, dan yang terakhir cost struktur, yang pertama biaya bahan baku, gaji karyawan, proses pengolahan, biaya marketing, dan biaya pengemasan. Di sini juga terdapat lampiran, ada lampiran dari produknya, ada juga logo-logonya. Yang selanjutnya lampiran ketika pelaksanaan bazar. Jadi bisnis plan Rainbow Mug ini telah terrealisasikan pada event bazar Febi pada bulan Mei kemarin. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.